Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Hello everybody, welcome to podcast gua with your host Brian Jonathan, dan di sini gue ada Dalton Chia. Halo. Nah, Dalton Chia, how do I call you? Dalton atau gimana? Ya, bebas lah ya. So, as a matter of fact, Dalton itu mentor gue selama gue di SMA, dan sekarang kan gue lagi kuliah, dan ini gue lagi visiting ke Medan, ya sekalian ketemuan lah. So, how are you doing? Yeah, fine. Always fine. Yeah, always fine and good ya. Mm-hmm. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, gue mau introduce nih Dalton Chia. So, who is he? He's a songwriter, singer, animal activist, badminton player, and even a businessman. Jangan semua. We have to choose only one. People should know you one thing. Jangan semuanya itu kita bisa. There's no special at all. So, kita bahas tentang songwriting saja. Karena itu yang buat saya dapat duit. Ayo, ketahuan ya. Baru mulai aja langsung kasih insight ya. Iya dong. Wow. Alright. So, another portfolio dari orang ini, dari Dalton. He's the founder and owner of DT Projects and 67 Studio. Yeah. Yeah, it's a production based in Medan ya. Mm-hmm. Independent production. Mm-hmm. Jadi, ini bisa dibilang kayak indie gitu. Yeah. Indie music label gitu. Actually, I create my own world. Yeah. You don't have to sign up with label-label yang lain ya. Nah, and fun fact, DT Projects itu juga gue help build together barengan juga waktu dulu SMA with Bahman and Damien ya. Yeah. Nah, if you guys are listening to this, hello, kirim salam ke Bahman dan Damien. Yeah, we built together DT Projects, and is it running right now, DT Projects? Yeah, it's still running. Still running ya. Mm-hmm. Oke, jadi orang-orang pasti bingung. Sebenarnya di music production atau songwriting itu mulai dari mana dulu sih? Lu bikin musiknya dulu atau liriknya dulu? As simple as that. Justru itu yang buat kalian jadi pusing. Actually, rule number one, art is a question mark. There is no rule. Songwriting kita bisa mulai dari melodi, kadang bisa mulai dari lirik, kadang bisa mulai dari chord progression. The most important thing is mulai. Kebanyakan orang nggak berani mulai. That is the problem. Gitu. So, no rules. Dapat apa? Mulai dari mana? Kamu bisa mulai dari chorus dulu. Bisa mulai dari interlude dulu. Sometimes I get inspiration dari ending dulu. Baru kita pikirkan kepalanya apa. I see. Ya, ini bukan hanya applicable di musik ya. Di everything bidang lain juga. Just start ya. Sometimes we think too much. We think too hard. Why simple is so hard? Padahal simple itu bagus. Nah, just start somewhere else ya. Yeah. Okay. Why writing songs itu susah ya bagi beberapa orang? For me, writing songs itu akan susah ketika kita tidak tahu cara combine our inspiration dengan subconscious and logic at one go. Semua itu harus balance. Kalau kamu pakai otak saja untuk buat lagu kamu akan kaku. So you need help dari sumber-sumber yang lain, which is subconscious and inspiration. Now I'm okay because I know the key already. Mostly people don't know this secret. Saya pengen reveal kepada kalian, itu namanya secret melamun, daydream. Ketika kamu hang, really man, when you don't know what to do, when you stuck, you just go swimming, you go driving, you go jogging, cycling, you will get an inspiration by daydreaming. Iya. As simple as daydreaming ya. Yeah, padahal dulu kalau gimana? Kamu harus catat.
as soon as possible. When you get inspiration by daydreaming, dalam second itu juga harus catat di note. Kalau enggak itu hilang. Ya, harus dicatat semuanya. I think by recording atau ngetik-ngetik di notes di HP. Padahal daydreaming dulu ya, itu dilarang banget ya di sekolah. Because teachers they don't know. They use their mind, they use their brain too hard. Actually, art itu lain dengan ilmu eksak, ilmu pasti. Okay. Nah, talking about songwriting ya, prosesnya itu ya. Nah, bukan dulu ya, bahkan until now ya, still working with Bahman ya. Nah, gimana nih untuk sebagai singer, you work with producer itu, kerja sama produser itu gimana aja sih? Kalau boleh tahu nih. Especially Bahman itu orang luar ya, jadi agak culture-nya berbeda. I have been working with him since 2013. So, wah lama ya. Everybody have plus and minus, weakness and kelebihan, but we complete each other with our strength. Kita nggak bisa komplain. Ya, budaya orang kita itu adalah komplain. Oh, teman ini kurang bagus. Sesama orang Asia aja bisa bertengkar, apalagi kalau beda ras ataupun. So, but anyway, he has something that we should learn. Okay, apa tuh? Bahman inspires me a lot dari pandangan dia tentang music and art. The way he works, he really works very hard gitu. 24/7 dia bisa mikir all about music. So this is the thing we need to learn. Maybe by the time if you can manage to work together with orang luar, kamu akan jadi orang yang paling hebat di sini. Meanwhile dia di sini, I always say to people dia kerja di UN as a sound engineer gitu. Okay. And then actually it's simple. We met in a church, but he is a Muslim. We met in a church, and it's beautiful because the church accept Muslims to come and hear the prayer and everything. I think it's weird but good. Okay. Kita kan udah kerja bareng gitu ya. And fun fact, gue udah kerja bareng Dalton since 2017 ya. Ya. Dan udah produce banyak banget projects, dan gue udah temenin untuk bikin project itu ini. Like, tell us more ya, untuk projects yang udah kita bikin gimana dulunya. We have been making a lot of songs, tapi dari sekian ini tidak semuanya kita publish. Ada beberapa unpublished. Ya, ada yang boleh dipublish, ada yang belum layak dipublish, but kemungkinan besar semuanya akan bermanfaat. Dari yang saya publish, thank God, ternyata ada yang berhasil tembus top 10 MTV Asia. Wow. Ada beberapa lagu yang dapat beasiswa di American Voices. Itulah lagu yang bisa buat saya bertemu dengan musisi muda di dunia yang berbobot. Ada yang sudah terkenal di Korea, di Filipina, dan lain-lain. Ada juga kita buat lagu untuk Ika Pertiwi di ajang Miss Grand International. Dia dapat juara 1. Okay. And the most interesting now, saya terima orderan lagu dari penikmat musik di luar negeri. Mereka orang luar negeri ini different. They want to make a song for themselves, bukan untuk expose themselves, tapi mereka mau punya legacy. They want their own song. Mereka bisa nyanyi. Mereka order lagu untuk diri mereka. They sing for themselves. They sing for their family. They sing for their wife. Wow. They make album. It's different ya. And it's making a lot of money. Kalau kita punya market di sana, itu sangat bagus. I make thousands of dollars dari satu lagu. Wah, langsung di spoil ya. Ya. Gajinya berapa? Okay, bukan you can gaji, say this bukan guy gaji, is but rich. It's a true thing. Ya, kita jujur, yang nggak dapat duit, yang dapat duit, I say dapat duit. Okay. It's interesting ya. And sekarang cara dapat duitnya itu ya dari tadi nulis lagu, and then we do advertising, commercial, corporate social responsibility, dapat sponsor, buat event, pertandingan, singing event, this kind of things. Makes my city jadi maju. Ya, minimal at least bikin Medan lebih colorful lah ya. Actually, setidaknya Medan bisa jadi tempat
transit ke Jakarta. Jadi anak-anak di luar kota, kampung-kampung kecil, mereka datang ke Medan, kita olah, kemudian kita kirim ke Jakarta. Oke. Talking about Medan ya. So far gimana menurut lu Medan ini sekarang? Kalau mau jujur ya, it's all depends on the government. Kalau pemerintahnya mau menaikkan seni dan budaya, sebentar aja naik. Gitu. Jadi kita ini, musisi ini, orang seni itu bergantung kepada pemerintah. Negara yang kuat itu dilihat dari seni budaya dan infrastruktur. Jadi kalau Indonesia mau jadi negara yang kuat itu, otomatis atlet, seni, artis, dan lain-lain itu naik. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri, satu-satunya kunci adalah pemerintah. Gitu. Mereka yang bisa siapkan kita wadah, siapkan kita panggung, it's like a habitat. Mereka menciptakan habitat ekosistem untuk kita hidup. Gitu. Nah, what if kalau pemerintah benar-benar kasar katanya kita nggak bisa andelin lah. Should we go full independent atau gimana? Independent itu sangat jarang bisa naik karena duit orang itu limited. Let's say investor, dia mau invest 20M ke kamu, itu kan sangat impossible. Tapi kalau negara mau invest, mau buang duit sebanyak 100M juga, itu masih kecil gitu. Demi kepentingan negara. Tapi kalau investor dia buang 20M untuk project kamu aja kan udah mikir-mikir juga ya tuh. Dan being an artist itu biayanya itu tidak kalah dengan kampanye. Sama aja. Kamu mau jadi caleg, kamu mau jadi pemerintahan, kampanye biaya yang dikeluarkan itu dengan biaya kamu mau jadi artis terkenal nomor 1 di Indonesia sama. Gitu. Jadi it's a big thing, bukan kamu sendiri. It's a big thing ya. Wah, really itu gila sih kalau ngomong duit. It's not fun fact, it's a terrible fact. Horror. Terrible and fact yang mengerikan ya. Fakta yang lah. Banyak orang nggak pengen tahu kalau udah denger. People try to unhear that. Tapi sama aja, kamu mau sekolah, you take spesialis kedokteran, bukan 1M 2M juga yang kamu bayar. Berarti semua itu baik di bidang education, di seni, entertainment, ujung-ujungnya money. Skill and money. Dulu orang hanya bisa mengandalkan skill. Kamu bisa buat lagu bagus, kamu jadi dewa. Sekarang nggak bisa. Kamu punya lagu bagus, kamu need connections, you need money untuk capai tingkat tertinggi. Gitu. Mungkin ini bukan hanya untuk musisi ya, untuk artis juga. Semuanya ya. Soalnya idealnya orang mikir, gue udah menciptakan karya, it's good. Karyanya gue udah merasa gue udah hebat banget. But no, gak sesimpel itu ya. Enggak. Lah. Nah, tadi kan lu ngomong Medan dari perspektif kesenian. How about Medan secara general? Karena yang dengerin gue kan ini teman-teman gue dari luar kota yang gak familiar tentang Medan, tapi sekedar tahu. Like, lu sebagai orang Medan sendiri, what do you view Medan? Keseluruhan aja. Keseluruhannya. Kita jangan bilang yang lain lah, karena majornya aku bukan di situ. Dari musician, mereka rata-rata teman-teman saya yang di wedding di mana-mana, mereka bersyukur Medan sudah mulai naik. Bahkan ada teman yang di wedding singer, sekali nyanyi itu 9 juta, 10 juta, sekali tampil. Jadi that means ada titik terang. Medan ini adalah 20 years ketinggalan dari Singapura. Jadi ya kamu lihat Singapura 20 tahun yang lalu gimana, ya Medan begitu. Nah, cuman belum ada MRT. That's the problem. Nah, jadi dari segi musik, teman-teman di dunia musik itu bersyukur. Bayarannya lumayan sudah. So bisa dibilang udahlah, Medan is progressing ya. Progressing. Although masih banyak orang komplain how terrible Medan. We gotta be honest ya. Tapi ya udahlah, kita lihat sisi positifnya dulu untuk sekarang. It is progressing and it's getting good, and lu udah bisa bilang it is the central of Sumatera ya. Udah mulai jadi central of Sumatera. Nah, let's go back to you again ya, Dalton. If me
personally, gue udah bareng si Dalton udah berapa tahun dan still keep in contact sampai sekarang. Although gue ada kuliah di Bandung. Nah, ada satu buku yang gue bisa relate ini orang sama buku itu. I can say this guy is like buku The Alchemist. If you know Paulo Coelho ya, The Alchemist book itu novel sebenarnya. Tapi intinya itu novel ngajar gua atau bahkan ngarahin gua untuk punya mimpi, kejar mimpi itu. So I can say this guy always reminds me, okay, you should follow your dreams, go for it. Memang sometimes you have to be realistic, tapi ya itu you're living because of that gitu. Always reminds me to chase dreams, be idealistic, think different, and somewhat quite magical ya, this guy. So let's talk about dreams lah. Nah, what do you think about the word dream itself? Kata mimpi, dream. Dream, I always say to people, dream is limited by your imaginations. Okay, Jadi what about that? dream itu mesti dibawa imajinasi. So imajinasi kamu semakin wild, dream kamu semakin unlimited. Okay. Jadi bukan dream yang harus kamu fokus, but your imaginations itu harus unlimited. Berani untuk berimajinasi. Berani ya. Nah, kalau enggak mimpi kamu akan tertahan karena kamu tidak punya imajinasi setinggi itu. Gitu. Okay. Can I talk about your background? Ya. Jadi fun fact about Dalton, dia S1 hukum, S2 kenotariatan. Yang gue pikir okay, this guy udah bakal sukses lah, bisa jadi notaris nantinya. Tapi bisa dibilang ini banting setir loh, dari hukum tiba-tiba ke musik. What do you think about that? What makes you pursue music? Apa yang bikin lu kejar musik? Mau real fact atau fun fact? Terserah. Kalau fun fact-nya dulu waktu ujian salah contreng. Mau masuk musik jadinya ke hukum. Karena sebelah aja. Etnomusikologi dengan fakultas hukum itu cuma sebelah. Jadi salah masuk jurusan. Okay. But the real fact is, gimana? Di dunia musik saya menemukan sisi lain saya yang tidak bisa diukur secara logik. That means that imagination-nya is wild. Dan setelah tes bakat dan sidik jari, ternyata memang itu bakat saya sejak lahir. Seriously, sidik jari? Yeah, sidik jari. And everybody was thank God saya mulai mengejar mimpi saya. I know myself before tes bakat. Gitu. Yeah, that's good. Dan ini hal ini, musik ini totally berbeda di dunia hukum, di mana dunia hukum membutuhkan logik dan pembuktian realistis, which is bosen. Oke, bosen. Kalau art itu is a question mark. Sementara hukum bersifat mutlak. But if I can do both, it will balance my life and make me the way I am today. Jadi gak boleh hanya terlalu jadi seniman. Kamu akan galau, stuck, gak tahu apa-apa. But kalau kamu punya dasar hukum, kamu punya philosophy of life, then you can talk like me, not just making a song. Kapan kita harus keras, kapan kita harus lembut, kapan harus kembang, kapan harus kempis. Itu kita harus pandai-pandai. Tapi jangan pandai-pandaian, mati juga. Pandai-pandai kita gimana ya? Nggak boleh pandai-pandaian guys ya. Alright. Okay. So lu udah tahu lu mau ke musik. So you take alongside hukum ya untuk balance things. Yeah, because I have my own calculation. Saya sudah tahu kalau di dunia lawyer saya mentoknya bisa sampai mana. Tapi kalau di music itu saya tidak ada limit. Because you see the way I make a song, padahal saya nggak ada basic, I can do very good music. Oh ya, fun fact ya, ini orang nggak pernah kursus musik loh. Ya. Nggak pernah habisin duit di kursus-kursus musik yang klasik gitu ya. I was born for that. Yeah. Oke. Bisa tembus ya. Wah, keren. Nah, still talking about dreams. Nah, lu pursue dreams sebagai musician. Lingkungan lu ini krusial sih gue bilang lingkungan. Because
there's a topic nature and nurture. By nature, lu emang udah mau pursue musik, and you know, okay, I should go there. Yeah. Nah, by nurture itu juga pengaruh. Nurture itu lingkungannya kita. So selama ini di lingkungan lu, your inner circle, your family gitu, itu mereka dukung nggak lu mau pursue yang begituan gitu? Mau gimana bilang ya? Oke. Let's talk back. Dulu nenekku juga nggak kasih mamaku jadi guru. Oke. Kapan bisa kaya jadi guru? Ternyata Gitu semua orang itu harus follow their own way. Ternyata mamaku jadi guru tidak hanya stuck di situ. Dia bangun sekolah. Dia make a community. Sekarang dia number 1 di Medan. So, me juga begitu. Dulu orang bilang jadi musisi tan bocah. Jadi musisi nggak dapat makan ya. Nggak dapat. But yang judging kita itu sekarang malah setelah melihat kita ada hasil, ada karya diakui orang luar, mereka balik jadi your fans. Oh iya ya. So yang paling penting itu hasil. Oke. Kita harus punya karya. Karya itulah yang menentukan kamu dihargai apa enggak. Jadi berkaryalah sebagus mungkin, karena hasil karya lu yang menentukan kita itu kaleng-kalengan apa enggak. Gitu. Jadi paling parah itu orang-orang di sekitar tidak berani mulai berkarya karena mereka cannot see the end of the road. Mereka mau sesuatu yang unik. They want see something. Aku mau invest ini kalau ada insurance. Kalau pasti sukses, aku jalan ini. Sementara tidak ada yang pasti sukses. Mama kamu melahirkan kamu juga nggak ada jaminan kamu bisa jadi orang hebat. Tapi because of love, they love you just the way you are. Oke. Gitu. Nah, kebanyakan orang mikirnya harus ada pengaman, harus ada kepastian ya. Nggak ada yang kepastian. Kayak sekarang lah COVID lah, orang bilang pakai masker, pakai apa. Kita cuma bisa bilang hati-hati ya bro. Emang kita pakai masker, that's it. Nggak ada kepastian COVID ini akan berakhir tahun ini juga. So walaupun everybody nggak ada vaksinnya. Membohongi diri sendiri. Kamu vaksin, sekarang COVID juga lagi buat virus baru, COVID-21. Whatever you call Samsung Note 21 keluar, dia juga COVID-21 keluar dia. Aduh, mau apa? Gitu. Iya. Ini udah ngarang-ngarangnya conspiracy ya. Yeah, at least I'm living my dream. If I die tomorrow, I have songs, I have done the things I want to do. Nah, enak. Itu. I want to talk about that. Lu udah up to the point, lu udah kejar mimpi lu, dan bahkan besok kalau lu mati, ya udah, you got your legacy. Oke. Talking about legacy ini yang gue menarik. Lu masih ingat kemarin aku salah ngomong, gajah mati meninggalkan daging. Ya betul. Oke. Gimana lanjutannya? Kan aku mau bilang gajah mati meninggalkan daging, meninggalkan gading. Nah, orang mati meninggalkan karya. Tapi syutingnya asik salah terus, gajah mati meninggalkan daging bukan gading. Harusnya gading ya. Ya. Itu. So you can check out Dalton punya Instagram, dia ada ngomong tentang itu ya. Legacy. We need kalau kamu mati hanya meninggalkan nama, anjingku juga punya nama. Jadi apa namanya bedanya? Siapa tuh? Si Lucky ya, anjingnya. Kucing Res, kamu siapa kan? Jadi orang mati meninggalkan nama itu ya dulu. Nama itu bukan nama itu karya, who you are. Jangan jangan cuman nama gitu. We need to do something to make a change gitu. Ya, legacy itu. Nah, lu sampai setua ini, sorry ya. Ya emang ini orang udah tua sih. Makanya dia bisa jadi mentor gue. Kalau masih muda gak mungkin lah ya. Nah, kok masih bisa realize that there's dreams gitu. Kebanyakan orang tua yang gue kenal, like mereka udah bilang, apa itu mimpi? Gak usah dikejar lah, realistis aja lah hidupnya. Oke, gimana menurut lu? Menurut saya mereka itu semua udah amsyong. Amsyong apa tuh? Amsyong itu makan hati muntah darah. Oke lah, itulah kasar katanya. Dan mereka itu hidup berdasarkan opini orang lain.
Mereka dibentuk oleh opini orang lain. Oke. Kalau kita yang punya mimpi, kita punya dunia kita sendiri yang tidak bisa dibentuk oleh orang lain. Dan menurut saya orang yang punya mimpi hidupnya lebih berarti dari orang yang tidak punya mimpi. Orang-orang yang tidak punya mimpi, kemungkinan dia bisa ada duit tapi hidupnya hampa. Karena dia tidak tahu kenapa dia hidup. Oke. Tapi orang yang punya tujuan, punya dreams, dia always hidup berseri-seri, hidup semangat, walaupun mungkin mimpinya tidak tercapai, he dies along the way, in the middle of the process, but still he is happy to do the things he is doing. Gitu. Itu yang kasih meaning ya bagi life-nya. Jadi masalah kaya nggak kaya itu urusan lain, tapi hidup kamu berarti atau enggak itu yang penting, karena kaya itu pemberian Tuhan. Oke. Kalau kamu mau kaya, lu mau jadi superhero juga nggak akan kaya. Spider-Man emang kaya, Captain America memang kaya, Iron Man itu bapaknya yang kaya. Batman gimana? Batman juga bapaknya yang kaya, bukan dia. Dia cuma menghambur-hamburkan duit saja. Jadi kalau orang yang mencari kekayaan itu sangatlah kasihan. Nanti dia udah ada duit, ya dia pakai duit itu untuk anaknya, menjalankan mimpi anaknya. Gitu ya. Ya. Nah, oke, gue cut lu di sana dulu. How about orang yang bilang lu butuh duit untuk segalanya because everything needs money gitu. Bahkan lu mau bikin karya aja butuh duit gitu. There are many ways. Oke. Kita bisa pakai duit orang lain untuk menjalankan mimpi kita. It depends on how you negotiate. You can do it. Kamu punya skill, kamu punya ini, punya itu. Cari investor lu. Kan gitu. Gak harus bapak sendiri. Gitu. Orang yang kampanye itu mau jadi presiden itu emang pakai duit bapaknya kampanye? Enggak kan? Enggak sih. Mereka pakai duit investor. Cuman harus di jalan yang benar. Saya mau jadi orang yang tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Jangan jadi orang nggak tersesat tapi jalannya salah. Korupsi lah, makan duit gereja lah, Ya, itu kita cut aja dulu. Kita nggak boleh ngomong segitunya, tapi ya udah nggak apa-apa. Maksudnya realistisnya, ya kalau realitanya orang yang begitu. Mencari kekayaan dia akan goyang. Ketika dia lihat duit yang big amount, dia akan goyang. Goyang pasti. Nah, tapi kalau orang yang kejar mimpi, kemungkinan goyang itu kecil karena dia fokusnya kepada apa yang dia capai. Oke. Mimpi. Ada kaitannya dengan value hidup? Value hidup. Value hidup orang US, orang Jepang, orang Medan, orang Indonesia, lain-lain. Depends on the culture. Setinggi apa culturemu. Kalau orang di sini udah salah, masih bisa ketawa-ketawa. Jadi value-nya itu sangat rendah. Okay. Orang luar kalau udah salah bunuh diri. Oh, iya. Berarti mereka value-nya itu gak bisa dibandingkan dengan orang sini. Gila ya. Nah, jadi it depends. Kamu mau lihat kamu value-nya gimana. Oke. Alright. Nah, still talking about dreams because ini penting banget dreams ini menurut gue untuk teman-teman gue ataupun junior gue yang masih anak-anak ya, anak-anak SMA ataupun anak-anak yang baru mulai kuliah, bahkan anak SMP mungkin ada yang bakal denger ini nanti. Nah, orang tua biasa bilang, lu kalau kejar mimpi, you're stuck in your own world. Lu tersangkut, nyangkut di dunia lu sendiri. Iya. Gitu. You dream too much, they say. Lu mimpi terlalu banyak. Lu aneh karena cara pandang dunia lu beda banget sama orang lain. Lu terlalu idealis. Nah, apa yang lu mau kasih tahu ke orang-orang itu? Gini ya, tidak selamanya orang tua itu benar. Oke. Mereka juga tersesat. Kadang. Yang mereka tidak menunjukkan mereka itu materialistis, tapi in the end ketika kamu tumbuh dewasa, kamu akan sadar mereka itu materialistis. Oke, kamu laki-laki, kamu suka balet, orang tua kamu melarang. Tapi sekali kamu perform balet 100 juta bayarannya, lu kira orang tuamu bakal menghalangi kamu? Enggak. Iya, benar juga ya. Dulu aku nulis lagu gratis, merepet sama orang tua. Sekarang aku tulis lagu $2,000. Oke. Siapa yang mau larang? Gitu. Ya, nyokap lu mah oke-oke aja jadi ya. Mereka kita nggak bisa
lihat dari sudut pandang mereka. They are different. Tapi jangan gara-gara mereka kamu hancur. Oke. Jadi kalau di dunia atlet sekarang, mereka memilih atlet yang karakternya bandel. Orang yang bandel itu tahan banting, tidak mudah menyerah. Dengan catatan mereka punya moral. Oke. Jadi I put myself di musician juga gitu. Aku harus tahan banting, bandel, tidak gampang dipengaruhi orang. Jadi saya bisa capai apa yang saya mau capai sesuai dengan morality. Oke. Wow. Hmm. Itu gila sih. Sharp. Jadi Ya, untuk ya. anak-anak, Itu kacau. kalian harus bandel tapi tetap patuh sama moralitas. Jangan bukasi. Kurang Gitu. ajar ya itu. Nah, tapi apa yang kalian tolak ukurnya bukan orang tua, tapi kebenaran. Oke. Kalau orang tua mengajarkan yang salah, ya tetap aja salah. Kita patokannya kebenaran. Oke. Karena orang tua juga bisa durhaka sama anak muda. Nah, itu banyak yang nggak Ini nggak dibicarakan The sih. ugly truth. Orang tua itu nggak selamanya benar. Oke. Mereka bisa salah. Kenapa kita nggak berani melawan? Karena kita merasa dia lebih tua. Oke. Tapi setelah saya dewasa, saya banyak menemukan orang tua itu banyak yang durhaka kepada anak muda. Munafik, sesat, terlalu fanatik, dan lain-lain. Itu bahkan membuat mental anak-anak jadi jatuh. Oke. Gitu. Itu gila sih. You talk about that gitu up to that point. Jadi kita harus jadi anak yang bandel tapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Yes, kebenaran sendiri ya. Yeah. How you view the truth. Ya. Nah, ini banyak kan anak-anak takut nih kalau Jadi, denger ini pasti. Contohnya, kamu mau jadi presiden. Oke. Terus papamu bilang, mamamu bilang, kalau kamu jadi presiden berarti kamu anak durhaka. Karena kami melahirkan kamu untuk nanti tua jaga kami, bukan kamu membela negara. Kita nggak butuh anak begitu. Gimana? Wah, Menurut ngomong kamu? apa lu? Jadi kamu lepas, padahal kamu punya potensi untuk jadi gubernur ataupun presiden. Masa kamu lepas Iya ya. karena takut dibilang anak durhaka? Gitu. Itu bagi beberapa anak bakal dilematis loh. This life is a simulation. Ya kalau kamu lepaskan potensi kamu, ya kamu gagal di simulasi ini. Berarti kamu bukan bibit unggul. Gitu. Oke lah ya. That's the ugly truth ya. Wah, kita slow down dulu ya. Yeah. Makin panas. Mungkin anak-anak nanti ketakutan denger podcast gua untuk Never kedepannya. mind, we like Gary V. So I reveal ugly truth. Ya gak apa-apa. Kalau yang manis-manis, yang mau apa, kalian cari motivator. Ya kayak yang lu makan sekarang ya manis-manis. Nah, Permen dia. Bang. jangan cari orang yang seperti kita, practitioner. We are telling you the truth. Yang the truth itu nggak pernah enak. Iya. Ya same goes to my content lah di Instagram. Mungkin teman-teman banyak yang nggak setuju sama konten gua, ya jujur aja gak apa-apa. Maybe you can put your podcast as the name, namanya Ugly Truth. The ugly truth. Reveal ugly truth. Oke. I'll consider that. Gitu. Nah, kita coba go out of the box again. Please explain how this universe works. Nah, ini orang tiba-tiba aja bisa ngomong tentang Tuhan, alien, dan segala macamnya itu. Atau bahkan filsafat yang aneh-aneh. Well, ini pasti banyak orang nggak bisa terima. Cuman, you try to give them perspektif ini. Oke? Gimana itu? Sebenarnya ini semua it's a science fiction. Iya. Nggak boleh dibahas kepada orang yang fanatik ataupun anarkis, bisa diganyang kita. Oke, jadi ya disclaimer dulu ya. Kalau lu emang belum siap untuk terima fakta yang lain ataupun lu masih tergolong fanatik atau dan sebagainya, please stop this podcast dan skip ke detik-detik berikutnya. But I like science fiction because it's full of imaginations. Contohnya, kita sering bahas, mempertanyakan, kenapa di Bible tiba-tiba udah ada Adam dan Hawa? Itu kadang kita bingung ya. Kenapa bukan dari monyet? Oke. Dan sekarang teori Darwin ini
sudah ditentang. Memang manusia bukan monyet dari planet ini. Karena monyet di planet ini tidak akan bisa menulis 10.000 tahun lagi juga nggak akan bisa menulis. Jadi kemungkinan Adam dan Hawa itu adalah monyet dari planet lain yang diantar pakai pesawat. Mungkin aja. Nah, this Mungkin kind of aja. thing. Ini orang-orang bakalan marah ini bentar lagi. marah. Oke, so contohnya begini kalau lu udah gak tahan, mending skip aja. Gak apa-apa. This is the kind of imagination, wild imagination that I'm going to do. Tapi aku yakin orang-orang di Hollywood juga punya pemikiran yang sama. Ya. Mereka tidak punya data, tidak punya bukti otentik, maka mereka menuangkan imajinasinya ke dalam Hollywood, industri perfilman. That's why aku lebih suka nonton science fiction daripada true story. Di dalam true story itu banyak rekayasa. Karena true story itu nggak akan indah kalau nggak direkayasa. But di dalam science fiction banyak kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Jadi kita kalau bicara begini, orang bilang kamu mimpi, konspirasi. Ya, konspirasi. Ini nggak benar, itu nggak benar. Tapi 20 tahun yang lalu kalau kamu bilang ada virus yang menyerang manusia gitu-gitu, orang juga bilang konspirasi. Tapi ketika virus itu udah sampai sekarang, COVID, you are too late. Ya. Gitu. So you talking about science fiction, gue jadi keingat Star Wars. Yes. Ya kalau mau nulis novel, kita pemikirannya harus begitu, harus wild. Novel, Lord of the Rings. Mau tulis lagu, mau everything, you need to be wild. Tapi kita akan diblok oleh orang-orang sekitar kita yang bilang kita weird. Pasti. Being weird is okay because you are special. Dan orang special itu are meant to be alone. Gitu. Ya kamu alone waktu mengerjakan karya kamu. Kalau ya waktu sama teman-teman ya jangan bahas begini. Ya nggak bakal masuk. Ya kecuali lu ketemu teman yang satu frekuensi di hal ini, itu lain cerita lah. Ya like sekarang lah kita ngobrol gini. Untung aja lo ketemu teman lu kok nggak? Lu bilang lah apa tuh? Lu bilang kerajaan surga akan datang. Oke. Ya itu ketika kita manusia di sini udah melakukan apa yang kita mau lakukan, misalnya prosedurnya udah cukup, maka Tuhan akan turun untuk panen. Oh, kamu army of God, kamu bisa pakai, kamu nggak bisa pakai, kamu buang gitu. So manusia itu di bumi ini adalah tempat itu simulasi. Yang gila duit, yang tidak mencari yang itu, semua itu akan jadi sampah. Mereka akan mencari orang yang seperti Jesus, seperti orang yang bisa mencapai kesempurnaan. Nah, itu akan dipakai menjadi army untuk balik ke planet mereka untuk melawan another creature yang lebih hebat daripada human. Kamu bisa bayangkan monyet di planet kamu seperti kita ini bisa buat nuklir, bisa buat apa. Kamu bisa bayangkan nggak harimau di planet kita itu seberapa hebat? Ikan hiu di planet kita itu seberapa hebat? Kamu merasa kamu hebat karena kamu di bumi. Lawan kamu itu monyet yang bodoh. Tapi kalau kamu di planet sebenarnya dari asal kamu datang itu, kamu bisa bayangkan betapa hebatnya harimau di sana. Makanya kita lari ke sini. Wah, itu udah benar-benar imajinatif ya. Like Superman. Superman dia di bumi aja hebat. Kalau di Krypton dia adalah losers. Gitu. Begitu juga itu yang apa namanya? Yang sama Spider-Man yang lidahnya panjang. Wah, kurang Venom. Venom. Venom itu dia cuma hebat di bumi. Di planet Venom itu dia ada losers. Nah, berarti ada orang yang punya pemikiran the same way as we are. Mungkin. Jadi menurut saya kita adalah monyet dari planet lain. Nah, gue disclaimer lagi, gue tekankan lagi. Ini bukan untuk orang yang fanatik ataupun orang yang fix pada satu hal. Kalau lu gak percaya hal ini ya gak apa-apa. Maksudnya balik lagi, it's perspective.
science fiction, we are Ya. doing movies gitu. Ya, Yang ya. nggak harus kalian percaya, but we have to make it as real as possible supaya kita bisa masuk ke imajinasi ini. Yes. Ini salah satu bentuk imajinasi yang terlalu wild ya. Wild imagination yang bahkan orang aja gak kepikiran gitu. I've thought about it, tapi ya balik lagi kita gak berani. We got religion, kita punya agama bilang ini. Well, sometimes kita gak boleh melawan ya bahkan. Ya, but gak apa-apa. Itu diam-diam aja, cukup kita tahu. Dan kalau kita ketemu orang yang sefrekuensi, ya why not kita coba diskusikan. Nah, kalau kayak me personally Christian ya, dan gue masih fix Christian, ya masih and always be ya, karena ada beberapa orang mungkin beda ya dari gue, tapi gak apa-apa, yang beragama juga. Nah, talking about agama, apakah mungkin kalau bahkan agama yang batasin imajinasi lu? Wah, ini gila sih, ini gila. Bukan agama sih, peraturan. Okay, peraturan ya. Actually agama itu kita mix up. Agama itu hanya mengajarkan satu. Oke, apa tuh? Love. Ya. Love. The rest is buatan manusia. Kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gini. Dulu saya di gereja yang gereja namanya nggak boleh kita sebut. Jangan. Rambut kamu jigra aja dia bilang menentang Tuhan. Oke, tapi lu di gereja yang lain? Enggak. Jadi peraturan itu dibuat oleh manusia yang sembunyi di balik agama. Mungkin jadi aja gitu. Kalian jangan sesat di situ. Intinya semua agama yang mengajarkan tentang cinta kasih itu baik. Yes. Agama yang mengajarkan tentang kebencian itu nggak baik. Intinya itu. Jadi kamu kalau di mana-mana ada lihat pendeta ataupun biksu yang menjelekkan agama orang lain, itu udah nggak benar. Well, itu common sense sih. Bahkan orang yang nggak beragama pun bisa tahu. So kita jangan bilang agama blok kita, but orang yang bersembunyi di balik agama. Oke. Agama itu oke, tapi orangnya yang nggak oke ya. Iya. Cuman kita jadi stereotip. Kita nggak mau ke gereja situ karena orang-orang di situ semua kongkam loh. Apa itu? Kongkam itu meo kaitong apa? Aduh, sesat. Iya, sesat. Lu ngomong bahasa Mandarin, bahasa Hokkien gue udah kagak ngerti banget gitu. Hanto dan Cihuan ting wajang Mandarin. Ya intinya itulah, banyak orang suka denger dia ngomong bahasa Mandarin. Itu translationnya. Jadi dari tadi ada translation, ya itulah gue langsung translate di on the spot gitu. Ya, so kita bisa bilang bukan masalah agamanya, bukan masalah konstitusinya, institusinya, tapi orang-orang di dalamnya ya yang kadang up to the point toxic ya. Ya, we just jangan ke sana. Dunia ini sangat luas. Ya sih. Apalagi ada YouTube, apalagi ada podcast begini. Kita di dunia kita sendiri. Ada baiknya kita punya dunia sendiri. Jadi kita nggak kepoin dunia orang. Kita hanya fokus kepada orang yang masuk ke dunia kita. Gitu. So, it's good daripada kita orang yang kepo kepada dunia orang lain. Urusan rumah tangga orang lain pun kita mau tahu. Yeah. That's not a good thing. Nah, teman-teman saya yang begitu nggak bisa lagi berkomunikasi dengan people like us, because we think differently. Kayak orang yang sibuk suruh aku kawin, apa urusannya sama mereka? Oh ya, fun fact, dia udah tua dan dia belum kawin dan dia ada alasannya. Oke. Is that part of the story? Yeah, I have my own reason. Oke lah. Kita manusia udah terlalu banyak di bumi ini. Oke. Ngapain kita tambah-tambah keturunan? Kecuali memang bumi ini manusia udah mau punah, ya. Kita sebagai manusia harus punya keturunan untuk kelangsungan genetik. Oke. Tapi orang di sini beda. Mereka berlomba-lomba punya anak untuk buat kakeknya senang. Kedua, untuk apa? Untuk pamer. Apalagi dapat anak laki-laki, bangganya setengah mati. Nah, this kind of things sebenarnya bukan mereka mau, tapi orang-orang mendengar nggak tahan diumbang oleh orang lain. Kapan lu kia, kapan lu keun, gitu-gitu. Kapan lu punya anak, kapan lu nikah, itu. So orang-orang selalu mendengar opini orang lain. Begitu. Oke.
Cuman mungkin beda ya sama gua. Ya mungkin kalau si Dalton oke lah itu pilihannya. But if me, gua masih tidak tertutup kemungkinan. Gua aja pengen cewek, tapi sampai sekarang gak dapat, tapi gak apa-apa. I don't say tidak punya pasangan. Oke, that's different again ya. Nah, saya Itu cuma beda. bilang tidak mau punya keturunan. Oke, mungkin itu alasannya sendiri. Nah, kalau pasangan hidup itu wajib. Kamu cari orang yang punya, you can say twin flame, or you can say soulmate. Ya udah hidup bersama, gitu. But this kind of thing nggak bisa diterima di kota ini. Susah ya. But di Jakarta, di negara-negara maju, I think sudah bisa diterima. Ya. Kalau di Buddhis bisa. Anak itu hutang karma. Kamu ada hutang dia, makanya dia lahir di kehidupan kamu. Kamu bayar, kamu pelihara dia sampai Oke, dia kalau dewasa. itu perspektif dari Buddha ya. Buddhism, ya anak itu bukan blessing, is a hutang karma. I see ya. It's different ya in Christianity. Bahkan ada musuh yang sangat membenci kamu, sehingga dia lahir jadi anak kamu untuk balas kamu. Oke, itu perspektif lain lagi. Oke, wow. Gila sih. Ya, itu pendapatnya. Dan gue punya pendapat sendiri gak apa-apa. Maksudnya, mungkin teman-teman yang lagi dengerin punya pendapat lain lagi. It's okay. Maksudnya justru ada beberapa pendapat. Ya, that makes us special ya. Kita punya pendirian masing-masing gak apa-apa. It's okay. It's only perspective. Ya, don't take it too hard ya. Jangan masukkan ke hati ya. Sampai nanti bentar lagi orang-orang sekitar gua marahin gua nih. Dibilangnya, oh kata mentor lu gak boleh punya anak segala macam. Lu batasin gua ya gitu. Itu kan cuman aku. Kalian kalau mau beranak tutu kayak ikan gobi ya terserah kalian. Ya kayak gua gak apa-apa lah ya. Gitu. It's alright. It's alright. It's his own choice. Yang penting tell your keturunan untuk menjaga kelangsungan bumi. Yes. Jangan cuma rusak-rusak bumi. Let's talk about kelangsungan bumi ini. So, lu punya alasan gak sih? Kalau emang dari lu cerita tadi, kalau kita gak belong di sini, we don't belong here, kita harusnya gak ada di bumi ini. Nah, karena orang atau manusia sendiri yang rusakin bumi ini. Apakah itu jadi alasan lu untuk save the nature, become an animal lovers, lu cintain kucing jalanan, anjing jalanan, lu jadiin peliharaan bahkan. Gitu. I don't realize it. Itu adalah panggilan hati. Nah, itu. It has nothing to do with human. Like, ya kita. I do it because I'm happy. Jadi, tapi kalau betul-betul dipikirkan, memang manusia adalah monster yang paling mengerikan. Binatang lain mau seganas apa, sebuas apa, mereka tidak bisa merusak bumi. Harimau kamu suruh cakar semua pohon, dia juga nggak akan merusak bumi. Tapi manusia menciptakan kiamat mereka sendiri. Mereka merasa sangat pintar dengan teknologi bla bla bla, buat nuklir, rusak ozon. In the end they kill themselves, which is kemungkinan bumi ini bukan milik mereka juga. Gitu. For me, bukan for me lah. Many artists yang lain juga ada bilang, a world is better without human. But this kind of campaign cannot work because pendengar ini semua human. Ya. Jadi lebih baik kita buat humanity still has hope. Gitu. Mudah-mudahan 50 tahun, 100 tahun dari sekarang manusia ini berubah menjadi individu-individu yang berusaha untuk menyelamatkan bumi. Ya, itu harapan. Kalau enggak, robot yang akan menyelamatkan bumi. AI, cyborg, mereka akan bangkit untuk menyelamatkan bumi. How? Dengan destroy human. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau human mulai dari sekarang punya protokol untuk menyelamatkan bumi, save the earth, save the planet, kemungkinan besar AI tidak akan destroy human. Orang yang bilang nggak mungkin AI bisa destroy human karena manusia yang menjalankan protokol yang mengatur AI itu orang yang denial. Bullshit. Kenapa? Okay. Robot, kalau tercipta robot AI yang punya perasaan, wah, bisa think by themselves,
they don't need you anymore, kamu akan digantikan oleh robot karena kita kalah segala-galanya. Speed kalah, power kalah, intelligence kalah. Jadi kita jadi sampah di sini. Ya. Gitu. That's why I like science fiction. Terminator, kamu pikir itu nggak benar? Maybe benar. Might be benar. Nah, COVID-19 kan cuman begini. Bagaimana kalau COVID-21 itu kamu jadi zombie? Ada kemungkinan. Badan kamu semua kudis, rusak. Dan COVID-30 kamu mati jadi mayat hidup. Kenapa enggak? Gitu. Mungkin aja. But if you tell people now, they say no, kita udah ada vaksin. Sebenarnya yang kamu vaksin itu apa kamu juga nggak tahu. But people are very good in denial. Gitu. Sampai hari ini mereka bilang ya bentar lagi COVID bakalan lewat. Sementara dokter bilang 8 tahun lagi. Bakal lama kalau kita di pace sekarang. Gue juga gak yakin kalau vaksin bisa kelar. 8 tahun lagi. Still a long way to go. Virusnya udah upgrade mutasi. Ke OS berapa? Udah mutasi jadi virus apa ya? Ya buktinya aja di Inggris kan udah mutasi baru ya. Kemarin ada isu baru itu. I mean come on lah. But there Nostradamus ada predict manusia akan mati sepertiga. Jadi it's coming to an end. Memang ini akhir zaman. Dan menurut saya akhir zaman ini bukan bumi meledak duar semua mati, enggak. Everything slowly extinct. Nanti kadar oksigen juga berubah. Manusia semua mati. Bumi ini enggak akan meledak. Gitu. Hanya pergantian kekuasaan. Nanti manusia mati karena enggak ada oksigen. Ya cyborg yang naik. Gitu. They don't need oxygen. Ya. Gitu. Wah ini udah terlalu jauh. Maybe we can make this in another episode but lah. We can make into music video, guys. Ya who knows? Ada investor yang tertarik? Silakan hubungi Dalton. Ya, kita tinggal buat lagunya, MV, then somebody can make it into reality like a Hollywood. Itu film Mortal Engines dulu kan cuma novel. Dia buat seolah-olah bumi ini nggak bisa kita tinggal lagi. Semua orang tinggal di atas pesawat yang sangat gede seperti pulau. Dan teori Darwinism, pulau yang gede memakan pulau yang kecil. So everybody tetap keep moving, lari dari kapal-kapal besar. This kind of things is very wild, but ya diambil juga oleh Hollywood jadi movie. I think it's good. Might be a consideration. Sorry. Nah itu ya, mungkin oke lah, kita udah kejauhan sih ngomongnya, nggak apa-apa. Back to music. Back to tadi. Nah gue kasih tahu juga, mungkin bahkan ada beberapa temen yang shock pasti setelah denger ini. Ya kita calm down. Apapun yang diomongin Dalton, yang barusan diomongin, itu bisa aja kita take it as a warning. Oke? Tapi mungkin aja gak terjadi, mungkin terjadi. Semua ini possibility. Tapi ya gimana kita jaga diri kita sendiri juga gitu. Kita jangan up to the point sampai teknologi makan kita atau whatever that kind of things. Ya udahlah ya, kita terima aja. Gak apa-apa. Why so scared? Yeah, why so scared? But scared or not, scared or not, it's coming. Lah. Sekarang kalian lah mau hati-hati sama COVID. Cara hati-hatinya kayak mana? There is no way. You just need to accept it. Yeah, accept the reality ya. But my advice is lakukan apa yang kalian ingin lakukan sekarang. Jangan tunggu. Because sekarang bukan orang tua saja yang meninggal. Anak muda juga bisa meninggal kapan saja. Yeah, yeah. So if you are not doing what you are doing, if you are not doing what you like, what are you doing? Okay. Mungkin di episode berikutnya we can talk about wilder things again. Yeah. Bisa lebih gila lagi. Maybe this time next year. Yeah. Who knows? We are still alive. Yeah, who knows? Nah, we go back a little bit. Kita mundur dulu. Kita ngomong hal yang realistis aja dulu ya. Nah, gue pernah ingat, lu pernah bilang the most powerful man, orang yang paling kuat di dunia ini, menguasai 3 bidang. Yeah. Nah, 3 bidang itu adalah pengetahuan tentang
orang, pengetahuan tentang sejarah, dan pengetahuan tentang keuangan. You ever said that to me, dan itu nempel banget di pikiran gue. Now, what make you think? Apa yang bikin lu mikir tentang itu? That advice is very good. Ya. Itu pengaruhi gue untuk ambil psikologi juga. It's not because of me, but I read books juga. Okay. Human behavior itu Psychology. sifatnya mutlak. Human behavior itu psychology. Human itu sifatnya mutlak dan gampang ditebak. Okay. That's why orang yang bisa menguasai psikologi bisa menguasai market human behavior. Wah, teman-teman psikologi yang dengar bersenang-senang lah kalian. Dan kalau orang yang menguasai psikologi, kemudian dia menguasai history. Yes. History itu bukan suruh kamu hafal nama-nama pahlawan, but history bukan itu hafal tanggal juga ya. Ya, history itu repeat itself. Kejadian-kejadian itu pernah, kayak virus ini sudah pernah kejadian. Ya. Semuanya krisis moneter apapun Sudah semua. pernah semuanya. So, history will repeat itself. Kalau kamu menguasai history, kamu menguasai psikologi, kamu akan menguasai dunia. Okay. Nah, finance itu adalah strategi yang bersifat measurable. Jadi kalau kamu punya strategi di finance, itu yang akan membuat kamu bertahan di dunia bisnis. Yes. Gitu. But itu di luar dari jangkauan saya. Saya lebih penting ke strategi itu psychology and history. Okay. Ya, jadi ketiga poin ini kalau kalian digabungkan maka kalian bisa menguasai dunia. Sama seperti Gojek, Grab, everything, mereka membaca data behavior manusia. Jam berapa mereka bangun, jam berapa mereka order food, what kind of food yang paling sering diorder, what kind of things yang paling sering dibeli di Tokopedia. Itu data human behavior itu kalau mereka kuasai, mereka menguasai dunia. Ya, sekarang komoditas paling mahal udah bukan oil, bukan emas, data sekarang. Data itu komoditas sekarang. Dan hal ini menguatkan teori saya. Yang paling buat manusia addicted itu bukan obat. Tapi sesama manusia. Human are addicted to another human. Makanya data behavior sesama human itu sekarang sangat mahal. Karena kita pengen tahu another human. Ya, bahasa awamnya kepo. Tanpa human yang lain kita nggak bisa show off. Kita nggak bisa apa-apa. Gitu. So the most addictive things in the world is human. Human itself. Nah itu 3 bidang itu luar biasa banget ya. I think itu jadi pegangan gue dan bisa jadi itu alasan gue kenapa gue ambil psychology juga. Ditambah lagi history is only hobby. Gue suka belajar juga tentang what happened gitu. Oke lah, contohnya aja pandemi ini. Ini pandemi kan udah pernah terjadi, like Spanish flu or the Black Death, for example gitu. Dan we take an example for Spanish flu. If I'm not mistaken, kalau gue agak salah, itu dia berlangsung selama 3 tahun gitu ya, 2 atau 3 tahun, dan itu terjadi setelah Perang Dunia I ya. Nah, that has happened, itu udah pernah terjadi. That's why kita udah tahu kira-kira kita mau gimana. Kita pelajari historinya. Banyak orang zaman sekarang kan kaget. Kok ini hal yang baru ya? But for me, bagi gue, ya udahlah, ini udah pernah terjadi kok di dulu-dulunya. Pandemi ginian gitu. Ya udah, ikuti aja apa kata pemerintah. Dan harapannya pemerintah juga ikuti sejarah yang pernah terjadi. Yes, itu harapan gue. Di dunia hukum itu namanya jurisprudensi. Hal yang sudah pernah terjadi digunakan kembali untuk menjudge. Jadi kalau ada sesuatu yang belum pernah ada undang-undang yang mengatur, mereka pakai sejarah yang dulu, kasus yang sama untuk menghakimi kasus yang sekarang. Yes. Gitu. So we need to, sebenarnya it's all about experience. Apa yang udah pernah terjadi, lebih kurang patternnya sama. Ya. Gitu. And sama juga dengan finance ya. Apalagi financial dicampur dengan sejarah. Wow, itu bagus banget. Itu lu udah benar-benar bisa kuasain pola orang gimana. Contohnya, ketika pandemi baru terjadi aja itu kan marketnya crash.
everybody got stress ya karena stocks-nya minus berat. Nah, ini udah pernah terjadi dulunya. Nah, justru lagi minus berat, kita anggap aja itu diskon luar biasa. That's the time when you buy stocks, and gue dapat untungnya gede banget dari sana. Wow, itu keren. Dan that is what they did dulunya ketika market crash. Langsung cabut duitnya, taruh banyak-banyak di sana. Orang langsung kaya. Itu contohnya penerapan sejarah. Wow, that advice really helped me a lot. Thank you very much for that advice. Good. Itu contoh nyatanya, bukti nyatanya. Gitu. And let's talk about the final things again. Finally gitu. What advice? Nasihat apa yang lu mau ngasih ke teman-teman yang dengerin ini? Mungkin anak muda, teman seusia gue, junior gue, anak SMA, anak SMP, atau bahkan orang tua, orang yang lebih tua dari gue yang dengerin ini. What advice yang lu mau kasih tahu untuk berkaitan tentang mimpi, dreams, atau mungkin ada anak-anak muda, anak-anak kecil yang masih belum paham gimana sih dunia ini bekerja gitu. Kalau yang biasa-biasanya orang bilang itu ya advice yang umum itu dare to dream. Oke, dare to dream. Tapi kalau saya ini I give you different advice. Jangan takut untuk tampil beda. People will think you a freak, will think you as a they don't understand you. That's why they think you a freak. But outstanding people are meant to be alone. Raja itu sendiri. Pemimpin itu sendiri. Dia sendiri, dia nggak bisa tanya orang terlalu banyak karena ujung-ujungnya semua itu di tangan dia. Ketika Jokowi mau jadi presiden, nggak mungkin dia tanya orang, aku entah bisa nggak ya jadi presiden. Kalau dia tanya orang, akan timbul 1000 macam pernyataan. Oh, kamu terlalu kurus, nggak cocok. Oh, sorry ya Pak Jokowi kalau dengerin. Oh, kamu mukanya seperti supir, nggak cocok. Oh, kamu kurang tegas. You cannot ask people. You should know yourself. Yes. Jadi kalau kamu tahu kamu special, nggak apa. Kalau kamu dianggap aneh, jangan tanya orang kamu bisa apa tidak. Kamulah yang paling tahu jawaban itu sendiri. Dan another advice is get ready di saat kamu tidak ada kesempatan. Daripada ketika kamu ada kesempatan, kamu tidak ready. Itu akan sangat menyakitkan. Ketika orang memberikan kamu kesempatan, kamu nggak ready. Lebih baik kamu ready ketika kamu tidak ada kesempatan. Thank you. Oke, thank you very much. Yeah. Dalton, habis ini kita ngopi lagi. Aduh, makan tidur ngopi. Every day like that. No, we are not doing that. We work like a bull because this year is a bull. Bull. Sebenarnya ox ya, bukan bull. Ya mirip lah. That's why gue sempat kepikiran because this year is a bull. I hope the stock market is bullish all the time. Bullish and hopefully not bullshit ya, tapi bullish ya. Thank you very much Dalton untuk hadir di podcast gue ini. Ini episode perdana loh. Oke, semoga bermanfaat. Bermanfaat banget. Dan if you like it, please share your thoughts on my Instagram. You can DM me, you can email me. I'll link it in the description. Lu mau kasih pendapat lu bebas. Lu mau ngopi sama gua bebas juga, kita diskusi bisa. Gua open untuk everything. Bahkan kalau teman-teman ada yang mau nanya Dalton tentang gimana apa itu hidup bahkan atau gimana kita itu ini gitu. Bicara panjang lebar, ujung-ujungnya orang tanya gimana supaya bisa nulis lagu dibayar mahal. Everything is all It's all about the money. It's all about the money. Tapi kan mungkin aja ada teman-teman yang pengen nanya, bebas. You can reach him. Ada Instagramnya nanti. Hati-hati pada sosmed. Okay. Kita harus pintar-pintar memilah apa yang boleh kalian lihat, apa yang tidak boleh. Banyak kepalsuan di sosmed. Jangan melihat kekayaan-kekayaan orang lain yang dia pamerkan sehingga kamu menjadi rusak mentalnya. Oke. Nah, kita tidak sebut nama, tapi banyak orang yang fraud. Look at me, I buy this, I buy that. Buat kamu aneh. Ketika kamu tidak bisa mengikuti lifestyle itu, kamu akan stres dan jatuh. Bahkan ada yang bunuh diri. Padahal itu semua adalah settingan.
Oke. So, anak-anak muda jangan mudah goyang oleh sosmed. Bisa aja apa yang mereka pamerkan itu bukan milik mereka. Mungkin Ya. Mungkin aja. Jadi kalian Kalian sendiri tahu siapa, jangan itu warning aja. terlalu melihat sesuatu karena di sosmed itu semua bisa di setting. Dunia tipu-tipu. Ya, dunia tipu-tipu. Alright. So many advice ya. Banyak banget nasihat dari Dalton. Thank you very much. See you in the next podcast with me, Brian Jonathan. Cabut dulu. Bye.